Setiap manusia pasti akan selalu diperhadapkan oleh berbagai pilihan dalam hidupnya. Dan apabila kamu pernah menyesal atas keputusan yang telah kamu ambil, itu merupakan suatu hal yang wajar. Kita tahu, penyesalan adalah bagian dari hidup. Namun itu bisa berubah menjadi perasaan yang sangat menyakitkan jika kamu terlalu terpaku pada penyesalan tersebut. Oleh karena itu, jangan pernah membiarkan dirimu berlarut-larut dalam penyesalan tersebut. Karena penyesalan yang berlebihan akan menimbulkan kecemasan dan depresi. Kamu mungkin merasa buruk pada diri sendiri dan merasa segala sesuatunya tidak ada gunanya hanya karena kamu telah melakukan sebuah kesalahan. Maka dari itu, jika kamu sedang dilanda penyesalan akibat salah dalam mengambil keputusan, mulailah dengan menerima kenyataan dan memaafkan diri sendiri. Karena biasanya, jika seseorang masih diselimuti kekecewaan dan rasa bersalah, itu karena ia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Padahal, terus-menerus menyesali apa yang sudah terjadi juga tidak akan mengubah situasi, kan? Alih-alih terus meratapi nasib yang tak kunjung usai atau menghukum diri karena kesalahan, lebih baik mulailah menerima kesalahanmu apa adanya dan mulailah mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Ya, kita semua tahu bahwa waktu memang tidak bisa diputar kembali. Namun membuat strategi yang lebih baik di masa depan setidaknya bisa membantu kamu memaafkan diri sendiri. Baiklah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mampir, dan mari kita dengarkan cerita inspiratif berikut ini yang mencerminkan tentang seseorang yang pernah merasakan penyesalan dalam hidupnya karena melakukan sebuah keputusan yang salah. Namun seiring berjalannya waktu, ia berusaha untuk memperbaiki masa depannya. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah kota metropolitan, hiduplah seorang wanita bernama Indah. Indah adalah seorang pengusaha muda yang sangat ambisius. Dia mendirikan sebuah startup teknologi yang dalam perjalanannya berkembang sangat pesat. Namun, seiring berjalannya waktu, Indah menjadi terlalu fokus pada kesuksesan dan hanya memikirkan keuntungan bisnisnya saja. Dia pun akhirnya mengambil sebuah keputusan yang salah dengan mengabaikan etika bisnis dan kesejahteraan karyawannya demi pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. Indah memutuskan untuk memotong biaya dengan cara yang tidak adil, seperti mengurangi gaji karyawan secara sepihak dan menolak memberikan tunjangan yang seharusnya. Akibatnya, banyak karyawan yang merasa tidak dihargai dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Seiring berjalannya waktu, reputasi perusahaannya pun mulai memburuk di mata publik dan pelanggan. Dalam waktu yang singkat, perusahaan Indah mengalami penurunan drastis. Klien-klien penting mulai menarik diri dan para investor kehilangan kepercayaan mereka. Indah menyadari bahwa keputusan yang diambil telah menghancurkan segalanya yang telah dia bangun dengan susah payah. Dia pun merasa sangat menyesal dan terpuruk dalam keputusasaan. Di tengah keterpurukannya, Indah mendapat dukungan dari sahabat baiknya Rani. Rani mengingatkan Indah bahwa setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Tetapi yang penting adalah bagaimana cara kita bangkit dan belajar dari kesalahan tersebut. Indah pun merenungkan kata-kata Rani dan memutuskan untuk tidak menyerah. Keesokan harinya, Indah pun mulai dengan meminta maaf kepada semua karyawan yang telah dia rugikan. Dia mengadakan pertemuan satu persatu dengan mereka, mendengarkan keluhan dan masukan mereka. Indah berusaha memperbaiki hubungan dengan karyawannya dan memberikan kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami. Perlahan tapi pasti, kepercayaan karyawan pun mulai kembali. Tidak hanya itu, Indah pun mulai mengubah kebijakan perusahaan
untuk menjadi lebih berfokus pada kesejahteraan karyawan dan etika bisnis. Dia juga mulai berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, serta ia memberikan tunjangan yang layak kepada semua karyawan-karyawannya. Indah kini belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan peduli terhadap karyawan-karyawannya. Usaha Indah tidak sia-sia. Perlahan, perusahaannya kini mulai bangkit kembali. Reputasi yang rusak pun berangsur-angsur membaik. Klien-klien yang dulu mulai pergi, kini berangsur kembali. Dan perusahaan mendapatkan kepercayaan baru dari investor. Kini Indah menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang keuntungan materi saja, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil dan bermartabat. Kisah Indah menjadi inspirasi bagi banyak orang di industri bisnis. Dia membuktikan bahwa meskipun kita pernah mengambil keputusan yang salah, kita selalu memiliki kesempatan untuk memperbaikinya dan menjadi lebih baik lagi. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya merupakan kunci untuk meraih kesuksesan yang sejati. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa keputusan yang salah merupakan bagian dari perjalanan hidup dan karir kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespons dan belajar dari kesalahan tersebut. Dengan keberanian untuk mengakui kesalahan dan niat yang kuat untuk memperbaikinya, kita bisa membalikkan keadaan dan meraih kesuksesan yang lebih besar dan bermakna. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.